Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Reni Samawarni, Lutfi Isnaini Afifah, dan saya Dimas Alamsyah akan mempresentasikan tentang perkembangan teori manajemen. Yang pertama, timeline perkembangan teori manajemen. Yang pertama dimulai pada tahun 1870 sampai dengan 1930. Ialah munculnya teori manajemen ilmiah. Tokoh yang berkontribusi ialah Frederick W. Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry Gann, dan Harrington Emerson. Dilanjutkan pada tahun 1900 sampai dengan 1940, munculnya teori organisasi klasik. Tokoh yang berkontribusi ialah Henry Fayol, James D. Mooney, Mary Parker Foley, Herbert Simon, dan Chester E. Barnard. Perlu diketahui, manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik masuk ke dalam teori manajemen klasik. Dan selanjutnya pada tahun 1930 sampai dengan 1940 muncul teori hubungan manusiawi. Tokoh yang berkontribusi ada Hawthorne Studies, Alton Mayo, Fritz Rothlisberger, dan Hugo Münsterberg. Dan yang terakhir, pada tahun 1940 sampai dengan sekarang, ialah teori manajemen modern. Tokoh yang berkontribusi ada Abraham Maslow, Chrissy Aguirre, Douglas McGregor, Edgar Schein, David McClellan, Robert Black dan Jane Moulton, Ernest Dale, Peter Drucker, serta ahli-ahli Operation Research. Kita mulai di pembahasan yang pertama, ialah teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik terdiri atas dua, manajemen ilmiah pada tahun 1870 sampai dengan 1930 dan teori organisasi klasik 1900 sampai dengan 1940. Teori manajemen ilmiah 1870 sampai dengan 1930. Ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah. Yang pertama Robert Owen, yang kedua Charles Babbage. Aliran manajemen ilmiah atau scientific management juga ditandai kontribusi dari Frederick W. Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry L. Gann, dan Harrington Emerson. Tokoh pertama yang akan kita bahas ialah Robert Owen, 1771 sampai dengan 1858. Kontribusi yang pertama ia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja. Perbaikan-perbaikan tersebut seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawan, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan mudah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Ketiga, Owen mengembangkan sejumlah prosedur kerja yang memungkinkan peningkatan produktivitas. Dia mengungkapkan juga bahwa melalui perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan keuntungan atau laba. Dan investasi yang paling menguntungkan adalah pada karyawan atau vital machines. Yang kedua adalah Charles Babbage, 1792 sampai dengan 1871. Kontribusinya ialah yang pertama, penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi. Kedua, menciptakan alat penghitung kalkulator mekanis pertama. Yang ketiga, mengembangkan program-program permainan bagi komputer. Yang keempat, menganjurkan kerjasama yang menguntungkan antara kepentingan karyawan dan pemilik pabrik. Yang terakhir, merencanakan skema pembagian keuntungan. Maksud dari pembagian kerja melalui spesialisasi ialah setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan yang sesuai dengan operasi pabrik. Ini perakitan modern yang banyak dijumpai sekarang, di mana setiap karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang, didasarkan pada gagasan Babbage. Yang ketiga, Frederick W. Taylor, 1856 sampai dengan 1915. Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick W. Taylor sekitar tahun 1900-an. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Ia juga memberikan prinsip-prinsip dasar atau filsafat penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-tekniknya untuk mencapai efisiensi. Terdapat 4 prinsip dasar Frederick W. Taylor. Yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen.
Kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Yang keempat, kita akan membahas pasangan suami istri Frank Bunker Gilbert dan Lillian Gilbert. Pertama, kita akan membahas tentang Frank Gilbert, 1868 sampai dengan 1924. Pertama, ia adalah pelopor pengembangan studi gerak dan waktu. Kedua, ia menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami oleh Ernst Taylor. Ketiga, dia sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Selanjutnya ada istri dari Frank Gilbert, yaitu Lillian Gilbert, 1878 sampai dengan 1972. Pertama, Lillian Gilbert tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja, seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Ia mengemukakan gagasannya dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Management. Yang ketiga, menurutnya, manajemen ilmiah punya satu tujuan akhir untuk membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Henry L. Gunn. Henry L. Gunn mengemukakan 4 gagasannya. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen, seleksi ilmiah tenaga kerja, sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas, yang terakhir penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi terbesar yang dipakai oleh Henry L. Gunn adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai Bagan-Gantt atau Gantt chart yang digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Dan Emerson. Ada masalah-masalah yang dilihat Emerson dan itu sebagai penyakit sistem industri, yaitu pemborosan dan ketidakefisienan. Oleh sebab itu, Emerson mengemukakan 12 prinsip-prinsip efisiensi yang sangat terkenal. Yang pertama, tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas, kegiatan yang dilakukan masuk akal, adanya staf yang cakap, disiplin, balas jasa yang adil, laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat, dan ajak sistem informasi dan akuntansinya, pemberian perintah, perencanaan dan pengurutan kerja, adanya standar-standar dan schedule metode dan waktu setiap kegiatan, kondisi yang distandarisasi, operasi yang distandarisasi, instruksi-instruksi praktis tertulis yang standar, balas jasa efisiensi, dan rencana insentif. Metode manajemen ilmiah ini telah banyak diterapkan di berbagai macam kegiatan organisasi, terutama dalam usaha peningkatan produktivitas. Teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah seperti studi gerak dan waktu telah menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien, dan gagasan seleksi dan pengembangan ilmiah para karyawan itu menimbulkan kesadaran akan pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Tetapi, ada juga masalah-masalah yang ditimbulkan, seperti perilaku manusia yang bermacam-macam dan itu menjadi sebuah hambatan. Pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan-kebutuhan ekonomis dan fisik dan tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Beberapa keterbatasan ini menimbulkan usaha para ahli untuk melengkapi model manajemen ilmiah. Lalu munculnya teori organisasi klasik. Henry Fayol adalah seorang industrialis Prancis dan dia mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi-organisasi yang kompleks dalam bukunya yang terkenal yaitu Administration Industrial et General atau Administrasi Industri dan Fayol juga membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan, dan yang semuanya itu saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Kegiatan-kegiatan itu teknik, komersial, keuangan atau finansial,
keamanan, akuntansi, dan manajerial. 6 ini saling bergantungan, karena semisal dalam perusahaan tidak ada kegiatan keuangan, maka perusahaan tidak akan bisa beroperasi, karena dalam perusahaan itu keuangan sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Fayol juga mengemukakan 14 prinsip-prinsip manajemen, yaitu pembagian kerja, wewenang, disiplin, satuan perintah, kesatuan pengarahan, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, balas jasa, sentralisasi, atau adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi, rantai skalar atau garis wewenang, order, yaitu material dan orang-orang harus ada pada tempat dan waktu yang tepat, keadilan, stabilitas staf organisasi, inisiatif, esprit de corps atau semangat corps, yaitu kesatuan dalam rakyat. James D. Money. Menurut James, untuk merancang organisasi itu perlu diperhatikan 4 kaidah dasar, yaitu pertama, koordinasi. Syarat-syarat adanya koordinasi meliputi wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan disiplin. Yang kedua, prinsip skalar. Prinsip skalar ini merupakan prospek dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan. Yang ketiga, prinsip fungsional. Adanya fungsionalisme bermacam-macam, tugas yang berbeda. Yang keempat, prinsip staf. Kejelasan perbedaan antara staf dan lini. Mary Parker Follett. Follett adalah seorang ahli ilmu pengetahuan sosial pertama yang menerapkan psikologi pada perusahaan, industri, dan pemerintah. Follett memberikan sumbangan besar pada manajemen, yaitu tentang kreativitas, kerjasama antara manajer dan bawahan, dan satu lagi, koordinasi dan pemecahan konflik. Chester A. Barnard. Barnard menulis berbagai macam subjek manajemen dalam bukunya yang berjudul The Functions of the Executive yang ditulis pada tahun 1938. Barnard memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi utama manajemen, menurut Barnard, adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Barnard menekankan pentingnya alat komunikasi untuk pencapaian tujuan kelompok. Barnard juga mengemukakan teori penerimaan pada wewenang. Dalam teorinya, bawahan akan menerima perintah hanya bila mereka memahami dan mampu serta berkeinginan untuk menuruti atasan. Barnard juga sebagai pelopor dalam penggunaan pendekatan sistem untuk pengelolaan organisasi. Oke, slide selanjutnya yaitu aliran hubungan manusia. Aliran hubungan manusia atau perilaku manusia atau juga neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Dalam aliran ini, ada dua tokoh yang berkontribusi untuk mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi, yaitu Hugo Münsterberg dan Elton Mayo. Pertama, Hugo Münsterberg 1863 sampai 1916. Sebagai pencetus psikologi industri, Hugo Münsterberg sering disebut sebagai bapak psikologi industri. Dia mengemukakan penerapan psikologi untuk mencapai tujuan produktivitas dengan melalui 3 cara, yaitu 1. Penemuan best possible person, kedua yaitu penciptaan best possible work, dan yang ketiga yaitu penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Dan Münsterberg menyarankan penggunaan teknik-teknik yang diambil dari psikologi eksperimen. Sebagai contoh, berbagai metode tentang psikologi dapat digunakan untuk memilih karakteristik tertentu yang cocok dengan kebutuhan suatu jabatan. Sebagai tambahan, Münsterberg juga mengingatkan adanya pengaruh faktor-faktor sosial dan budaya terhadap organisasi.
Kemudian Elton Mayo 1980 sampai 1949. Dia mengadakan suatu percobaan Hawthorne yang hasilnya perhatian khusus sangat mempengaruhi usaha mereka. Fenomena ini dikenal sebagai Hawthorne Effect. Lalu menemukan bahwa kelompok kerja informal dan lingkungan sosial karyawan juga mempunyai pengaruh besar pada produktivitas. Selanjutnya, konsep makhluk sosial yang dimotivasi oleh kebutuhan sosial, keinginan akan hubungan timbal balik dalam pekerjaan, dan lebih responsif terhadap dorongan kelompok kerja. Pengawasan manajemen telah menggantikan konsep makhluk rasional yang dimotivasi oleh kebutuhan fisik manusia. Kemudian percobaan ini juga mempunyai pengaruh besar dalam produktivitas hubungan manusia dan sering digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan cara di mana manajer berinteraksi dengan bawahannya, yaitu bila manajemen personalia dapat mendorong ke hal yang lebih baik dalam bekerja, maka hubungan manusia organisasi adalah baik. Dan ketika moral dan efisiensi memburuk, maka hubungan manusia organisasi adalah buruk. Lalu kemudian tentang aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur, yaitu jalur pertama perilaku organisasi yang merupakan perkembangan dari aliran hubungan manusiawi, dan jalur kedua yaitu aliran kuantitatif yang dibangun atas dasar manajemen ilmiah. Perilaku organisasi. Perkembangan aliran ini ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Salah satu tokoh aliran ini yaitu Abraham Maslow yang mengemukakan adanya hierarki kebutuhan dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika motivasi. Kemudian prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi, yaitu 1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. 2. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. 3. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. 4. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua, aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi dan komunikasi dan sebagainya, teknik-teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur-prosedur riset operasi tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut aliran manajemen sains. Teknik-teknik manajemen sains digunakan dalam banyak kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling produksi, pengembangan strategi produk, perencanaan program pengembangan sumber daya manusia, dan penjagaan tingkat persediaan yang optimal dan sebagainya. Lalu yang kedua, aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi dan komunikasi dan sebagainya, teknik-teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur-prosedur riset operasi tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut aliran manajemen sains. Teknik-teknik manajemen sains digunakan dalam banyak kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas,
scheduling produksi, pengembangan strategi produk, perencanaan program pengembangan sumber daya manusia, dan penjagaan tingkat persediaan yang optimal, dan sebagainya. Lalu, langkah-langkah pendekatan manajemen sains biasanya adalah 1. Perumusan masalah, 2. Penyusunan suatu model matematis, 3. Mendapatkan penyelesaian dari model, keempat, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model, kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil, 6. Pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Tetapi bila berbagai bagian tersebut berinteraksi, maka akan membentuk satu kesatuan yang menyeluruh. Jadi, menurut definisi, hampir setiap fenomena dapat dianalisis dan disajikan dari sudut pandang sistem biologis, fisik, ekonomi, dan sosial budaya adalah beberapa contoh. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Tetapi bila berbagai bagian tersebut berinteraksi, maka akan membentuk satu kesatuan yang menyeluruh. Jadi, menurut definisi, hampir setiap fenomena dapat dianalisis dan disajikan dari sudut pandang sistem biologis, fisik, ekonomi, dan sosial budaya adalah beberapa contoh. Sebagai suatu pendekatan manajemen, sistem mencakup baik sistem umum maupun khusus dan analisis tertutup maupun terbuka. Pendekatan sistem umum dapat dikaitkan dengan konsep-konsep organisasi formal dan teknis, filosofis, dan sosiologi psikologis. Sedangkan analisis sistem manajemen spesifik meliputi bidang-bidang seperti struktur organisasi, desain pekerjaan, akuntansi, sistem informasi, serta mekanisme perancangan dan pengawasan. Dalam penelaahan, penganalisisan, dan pengamatan, baik pendekatan sistem tertutup maupun terbuka dapat dipakai. Dengan sistem tertutup adalah pandangan siklus, tidak ada masukan eksternal yang dipertimbangkan. Di lain pihak, pendekatan sistem terbuka memperlakukan organisasi sebagai suatu sistem masukan keluaran yang energetik dan secara menyolok terbuka dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi, dalam analisa manajemen modern, baik pendekatan sistem tertutup maupun sistem terbuka digunakan. Para teoritis klasik hanya memakai sudut pandang sistem tertutup. Mereka tidak merancang dan mengimplementasikan pandangan sistem terbuka. Pendekatan sistem tertutup ini memusatkan pada hubungan-hubungan dan konsistensi internal yang dicerminkan oleh prinsip-prinsip seperti kesatuan perintah, rentang kendali, serta persamaan wewenang dan tanggung jawab. Dan pendekatan sistem tertutup mengabaikan pengaruh-pengaruh lingkungan. Sebagai suatu pendekatan manajemen, sistem mencakup baik sistem umum maupun khusus dan analisis tertutup maupun terbuka. Pendekatan sistem umum dapat dikaitkan dengan konsep-konsep organisasi formal dan teknis, filosofis, dan sosiologi psikologi. Sedangkan analisis sistem manajemen spesifik meliputi bidang-bidang seperti struktur organisasi, desain pekerjaan, akuntansi, sistem informasi, serta mekanisme perancangan dan pengawasan. Dalam penelaahan, penganalisisan, dan pengamatan, baik pendekatan sistem tertutup maupun terbuka dapat dipakai. Dengan sistem tertutup adalah pandangan siklus, tidak ada masukan eksternal yang dipertimbangkan. Di lain pihak, pendekatan sistem terbuka memperlakukan organisasi sebagai suatu sistem masukan keluaran yang energetik dan secara menyolok terbuka dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi, dalam analisa manajemen modern, baik pendekatan sistem tertutup maupun sistem terbuka digunakan. Para teoritis klasik hanya memakai sudut pandang sistem tertutup.
mereka tidak merancang dan mengimplementasikan pandangan sistem terbuka. Pendekatan sistem tertutup ini memusatkan pada hubungan-hubungan dan konsistensi internal yang dicerminkan oleh prinsip-prinsip seperti kesatuan perintah, rentang kendali, serta persamaan wewenang dan tanggung jawab. Dan pendekatan sistem tertutup mengabaikan pengaruh-pengaruh lingkungan. Pendekatan kontingensi. Di sini saya akan menjelaskan dengan memberikan sebuah contoh. Di saat karyawan membutuhkan dorongan untuk meningkatkan produktivitas, maka pendekatan klasik akan mengemukakan penyederhanaan kerja. Tetapi, pendekatan hubungan manusiawi berusaha menciptakan iklim yang dapat memotivasi karyawan dan mengusulkan perluasan kerja. Nah, di sini mana metode kerja yang paling baik? Apabila karyawan tidak terdidik, serta kesempatan latihan dan sumber daya terbatas, maka penyederhanaan kerja mungkin merupakan penyelesaian yang paling baik. Tetapi, bila karyawan terlatih dan kepuasan kerja adalah kebutuhan mereka, maka program perluasan kerja mungkin lebih efektif. Nah, di sini kita akan melakukan kombinasi antara pendekatan klasik dan pendekatan hubungan manusiawi. Dan ini yang disebut dengan pendekatan kontingensi atau contingency approach. Pendekatan kontingensi telah berkembang di beberapa bidang manajemen seperti perancangan organisasi, kepemimpinan, motivasi, perancangan yang strategik, dan dinamika kelompok. Pendekatan ini bermaksud untuk menjembatani gap yang ada di antara teori dan praktek. Pendekatan kontingensi memasukkan variabel-variabel lingkungan dalam analisisnya, karena perbedaan kondisi lingkungan akan memerlukan aplikasi konsep dan teknik manajemen yang berbeda. Dalam sebuah masalah, kita memerlukan konsep untuk memecahkan masalah tersebut. Apabila ada dua masalah dan dalam kondisi yang sama, kita bisa mengaplikasikan konsep yang sama. Tetapi, jika masalah itu dalam kondisi yang berbeda, kita memerlukan aplikasi konsep dan teknik manajemen yang berbeda. Jadi, pendekatan kontingensi muncul sebagai tanggapan atas ketidakpuasan terhadap anggapan universalitas dan kebutuhan untuk memasukkan berbagai variabel lingkungan ke dalam teori dan praktek manajemen. Terakhir, ini tentang perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen selanjutnya, yaitu 1. Dominan. Salah satu dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. Kedua, divergence. Setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. Ketiga, convergence. Aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur. Keempat, sintesa. Masing-masing aliran berintegrasi. Dan yang kelima yaitu proliferation. Ada kemungkinan muncul lebih banyak aliran lagi. Oke, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.